Ini sorry aku nggak pakai apa background karena laptopnya seperti itu ya. Saya ada Lia, Fatin, Farah, sama Fatin dua, Fatin ada dua. Ya. Oke, jadi kita selama 15 menit ke depan ya, semoga cukup akan hmm, ngobrol-ngobrol gini ya, terkait kampusnya kami gitu ya. Kita ya ketemu Undip kayak gitu. Nah, sebelum itu di sini kalau yang nggak ada kendala boleh nyalakan kamera ya, biar aku tahu ini orang-orang siapa aja. Dan mungkin ya kalau dari briefing ya, memang tidak semuanya memilih minat ke Undip gitu ya. Ini di assign secara random, tapi semoga baik yang mau ataupun yang belum kepikiran ke sini gitu ya, semoga tetap bisa jadi informasi yang bermanfaat gitu ya untuk memilih kampus. Dan FYI ya, aku juga punya teman yang dari ini kan dari Indonesia Timur semua ya, atau ada yang dari lain? Aku boleh tahu nggak? Dia para Fatih ini dari kota mana saja? Gitu ya. Ini sudah ada kah orang? Kalau aku juga kak, satu ada Magelang. Oh malah Jawa. Kirain dari Indonesia Timur. Nah, ada Sulawesi Selatan. Oke, sosial ya. Kalau Mamuju tuh Tenggara ya, kayak gitu lah. Oke. Aku punya teman yang dari Sulawesi di Mamuju ya, dari Sulawesi. Aku lupa Sulawesi mana gitu. Jadi Undip ini juga jadi sebuah pilihan, nggak cuma dari orang-orang Jawa gitu. Walaupun di sini ada Magelang, Jogja, itu banget. Tapi dari Sulawesi pun juga jadi, ya jadi sebuah pilihan juga kayak gitu. Oke, semakin ya, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, selamat pagi ya untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sesi PR gitu ya, sesi sosialisasi kampus. Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol soal kampus ini gitu ya. Walaupun tadi sudah dipaparkan tips-tips memilih kampus dan jurusan ya dari Pak Ilham tadi ya. Yang itu beliau juga nyindir ya kita. Nah, perkenalkan nama aku Rofik ya. Jadi aku dari Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan FTIK kata 2019. Tapi masih skripsian. FTIK 2019. Ini sih teman saya ada namanya Kanti ya, dari jurusan, sorry aku lupa jurusan apa kamu Kanti? Aku dari Informatika angkatan 20. Oke. Nah, jadi di sini kita berdua akan tektokan saja ya, akan sedikit ngobrol yang asli ya di Undip di Semarang. Dan ini cukup spesial buatku sih ya, karena aku udah lama juga nggak sosialisasi, jadi semoga masih up to date ya infonya gitu. Dan ini fotonya foto yang cukup spesial juga karena ini aku foto sendiri ya. Ini baru banget aku foto bulan ini. Aku lupa tanggal berapa, sekitar 2 minggu yang lalu setelah aku pulang dari kampus. Jadi ini original ya, bukan dari Google. Nah, tapi seperti biasa ya, ketika kita gitu ya, langsung biasanya mengarahkan bagaimana cara memilih jurusan, bagaimana cara uh, uh, sama kayak tadi Ilham atau orang tua ya nggak salah sih, cuman oke. Sorry ya tadi aku DC ya, kayaknya aku oke ya biar tidak mengganggu koneksi karena kayaknya koneksi gue jelek. Nah, sorry, udah kelihatan share screen-nya?
Kelihatan. Ya, sip. Aku nanyain nanti aja kali ya. Oke. Gini. Jadi ini mungkin aku pengen tanya di akhir ya. Setelah presentasi ini aku pengen ada satu orang yang aku ajak ngobrol gitu ya. Dan silakan disiapkan dulu jawabannya. Tapi ini penting ya buat kalian semua ya. Ketika kita menentukan kuliah itu mau apa. Apakah sekedar menjadi pengalaman, atau mau mencari yang cepat kerja, ataukah bahkan hal yang lain yang lebih besar. Itu bakal nentuin kalian mau kuliah di mana ya. Apakah mau yang jauh, apakah pengen yang dekat aja lah di kota-kota kalian gitu ya, di Jogja, Magelang kan ada kampus juga, atau di Sulawesi gitu ya ada Unhas gitu. Kayak gitu, apa yang gimana itu bakal menentukan banget. Jadi silahkan dipikirkan, nanti di akhir aku bakal tanya. Semoga koneksiku nggak hilang lagi. Jadi kalau di Undip ini sebenarnya levelnya itu kayak kampus umum kali ya. Maksudnya ini nggak dominan pendidikan atau bukan dominan teknik juga ya, tapi memang cukup umum gitu ya. Kayak UI mungkin ya, atau kayak UGM itu kan cukup heterogen gitu ya. Ini nggak kayak UPI atau nggak kayak UIN apalagi ya, atau kampus-kampus yang dominan institusi tertentu enggak gitu ya. Atau nggak kayak ITB yang full teknik. Tapi memang cukup beragam. Di sini ada 12 fakultas S1 gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi S2 ya, tapi ya karena kita punya S1 jadi kita bahas S1 aja ya. Di sini ada fakultas hukum yang paling kiri atas nih, yang gedungnya kayak zaman Yunani gitu ya. Itu hukum gitu ya, memang seperti itu. Terus kalau yang sebelah kanannya lagi itu sekolah vokasi. Jadi ini buat orang-orang yang bisa dari SMK gitu ya. Walaupun nggak harus anak SMK sih, maksudnya jurusan-jurusannya banyak yang kayak vokasi lah. Jadi kayak mirip-mirip jurusan SMK, teknik otomasi, teknik kimia atau apa yang sifatnya diploma gitu ya, bukan S1. Maaf nggak salah ya. Nah, terus yang sebelah kanan itu ada TIK. Nah, itu kampus aku ya, Perikanan Ilmu Kelautan, ada patung marlinnya. Jadi itu jurusan kelautan dan perikanan sesuai namanya. Terus sebelah kanan lagi ada psikologi. Nah, kali ini cukup spesial karena emang cuma satu jurusannya, itu psikologi. Gedungnya kayak ya gedung baru gitu, jadi lumayan keren ya. Nah, terus sebelah kirinya lagi, paling kiri itu ada FPP, itu peternakan pertanian. Jadi kalau di Unpad itu dipisah ya, pertaniannya ada lagi, peternakan ada lagi. Tapi kalau di Undip itu disatuin, peternakan pertanian. Terus yang kuning-kuning ini adalah FEB, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Itu ya sesuai namanya, berarti ada ekonomi, manajemen, akuntansi, ekonomi Islam, lagi ya, aku lupa. Ini ya perekonomian. Gitu. Nah, kalau yang kanan yang biru putih ini salah satu fakultas dengan jurusan terbanyak, yaitu teknik. Ya, itu macam-macam ya. Ada teknik sipil, teknik perkapalan, teknik arsitektur, ada perencanaan wilayah kota, teknik lagi banyak lah. Gitu. Intinya perteknikan di situ. Kalau yang sebelah kanan yang hijau itu fakultas kedokteran. Nah, tapi kalau di sini FK-nya itu nggak cuma kedokteran doang. Gitu. Itu mencakup ada kedokteran gigi, farmasi juga di situ. Terus lagi ya 3. Kalau nggak ada 5 ya. Keperawatan juga di situ. Terus aku lupa satu lagi. Ya, intinya perkesehatan di situ. Terus yang paling kiri bawah itu adalah FMIPA atau FSM di sini namanya, Fakultas Matematika. Itu buat ilmu-ilmu murni kayak matematika, biologi, kimia, informatika, statistika, bioteknologi, apa lagi ya? Semoga ada yang kelewatan. Kalau yang bawahnya lagi, itu yang putih oranye itu ilmu budaya, FIB. Itu jurusan sosial biasanya ya, sastra, sejarah, antropologi, sejenisnya lah di situ lah. Terus yang warna oranye itu FISIP, ilmu sosial politik. Jadi ini ya persosialan, sosum juga. Ada ilmu politik, ilmu pemerintahan, administrasi bisnis, HI juga di situ ya, hubungan internasional. Kalau yang paling kanan bawah yang ungu, nah itu satu jurusan namanya FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat.
Itu satu-satunya jurusan. Kayak gitu. Terus kalau soal biaya hidup ya, mungkin kalau di Jawa, aku sebenarnya kurang tahu ya kalau biaya hidup di daerah Sulawesi itu seperti apa gitu ya. Cuma kalau di Jawa memang cenderung lebih murah gitu. Menurut pengalaman aku ya. Ketika aku membandingkan dengan di Bandung. Lagi ya, kita tadi naik bahannya. Cepatnya. Oke, suara masih masuk ya? Masuk. Ya, tadi kenapa komentar ya? Aku malah masuk ke main room. Oke, kalau soal biaya hidup ya tadi aku baik lagi ya. Jadi cukup ya, anggaplah bisa buat makan 10.000 itu masih bisa sekali makan gitu ya. Atau bahkan kalau masak sendiri bisa beli lauknya doang, ya bisa 10.000 per hari bahkan gitu ya. Memang irit banget ya, tapi kalaupun enggak ya nggak jadi masalah. Ini aku kasih tentangnya dan ke atas lah gitu ya. Sebenarnya kalau batas atas tuh random ya, kalian bisa sepoya-poya itu ya boleh gitu ya. Kalau mau segitu juga kan gitu ya. Itu kembali ke kalian gaya hidupnya gitu ya. Tapi kalau misalnya makannya full di luar ya mungkin 900 ribuan kali ya per hari, per bulan sorry. Tapi kalau misalnya masak atau gimana itu lebih kecil lagi. Dan biaya kosan juga cukup murah ya sama laki-laki, karena biasanya 500 sudah, tapi yang lebih mahal juga ada. Ini mungkin nanti bisa di dialog aja di luar. Terus kalau sebenarnya banyak ya, sebenarnya nggak jauh beda dengan kampus lain. Dari mulai unit keagamaan atau olahraga atau sosial atau politik atau bahkan himpunan atau BEM itu jelas ada ya. Jadi itu aku cantumin link webnya, jadi bisa dilihat di situ. Dan itu untuk yang level univ doang ya. Kalau level fakultas tuh bisa beda lagi, level jurusan beda lagi juga. Jadi banyak banget lah. Insya Allah nggak akan kekurangan unit lah kalau saya mau milih mau beraktivitas di mana. Belakangan beasiswa dulu. Kalau beasiswa ya barangkali yang mengincar beasiswa, karena aku juga beasiswa ya, aku KIP atau bidik misi ya waktu zamanku. Nah, kalau buat yang beasiswa lain, itu bisa dicek di Instagramnya BEM Undip aja. Instagram.com/BEM Undip. Itu banyak
kebanyakan beasiswa di situ gitu ya. Jadi silakan dicek, dipantengin, dan itu macam-macam. Ada yang khusus maba, ada yang khusus pertengahan gitu ya. Bahkan ada yang tingkat akhir, kayak Bakti Nusa ini tingkat akhir gitu. Dan tiap daerah juga beda-beda. Ada yang khusus Semarang, ada yang khusus Indonesia juga ada gitu. Jadi itu silahkan cek di Instagram BEM Undip aja untuk beasiswa. Jadi tenang aja buat yang mengandalkan beasiswa, terbuka lah tempatnya. Ini sebenarnya dibilang kurang penting mungkin, tapi panitia mengamanatkan ada ini gitu ya. Jadi ini sebuah poin plus aja ya, barangkali yang nanti pusing pas kuliah gitu. Banyak lah tempat-tempat untuk main kan, apa sih, mengistirahatkan diri gitu. Jadi kalian nggak setahun untuk kuliah terus nggak, masih bisa nyangka passion, yang bahkan yang gratis gitu. Jadi ya insya Allah nggak kekurangan tempat lah, tapi yang penting kalian kuliah dulu gitu. Bukan masalah tempatnya. Nah, tidak sih, mungkin kalau secara singkat kayak gitu ya. Ini masuk ke Q&A atau nanti balik ke main room ya nanti di briefing panitia. Oke, mungkin sambil nunggu di ini ya, sambil nunggu di assign balik ke main room. Ini aku kalau boleh tahu udah pada punya pilihan belum ya, mau kuliah kemana ya? Fatin, Farah, Fatin 2 dan Lia, apakah mau ke UI, ke ITB, ke Unhas, ke yang lain-lain? Aku udah tahu. Oke, Fatin kemana? Farah ke UGM. Oke, teman aku banyak UGM. Mau disebutin pilihan pertama sampai pilihan keduanya atau satu aja? Yang pilihan pertama aja deh. Kalau bisa sama jurusan boleh. Aku kalau untuk pilihan pertama aku pengen di kesehatan masyarakatnya Undip, lalu pilihan kedua itu tuh ke akuntansinya Unhas. Oh, masuk FKM Undip ya. Ya. Aku ya. Oke, bagus gitu ya. Banyak teman aku yang FKM. Enggak banyak sih, ada beberapa lah gitu. Jadi itu juga lumayan bagus, dan aku sampai S3 juga udah ada ya di Kesmas di sini ya. Jadi kalau betah mau kuliah sampai S3 di sini juga boleh kayak gitu. Oke, makasih ya tadi. Nah, Fatin ya. Gitu. Yang lain kemana nih? Farah ke UGM. UGM-nya jurusan apa ya? Boleh tahu? Sama mungkin hukum. Oh, UGM. Ya. Termasuk fakultas yang bukan cukup sih, emang terbaik juga ya hukumnya. Memang cukup vokal orang-orang hukum di sana. Alumni UGM itu siapa ya? Pak Mahfud UGM nggak sih? Aku tahu ya. Mahfud UGM. Kalau lagi Sika Undip, Fatin. Oh, Sika, oke. Banyak yang mau Undip ya? Oke. Sika Undip banyak teman aku yang mau. Kok mau ke Undip sih? Yang anak Undip ya, yang anak alumni psikologi Undip. Yang alumni ada, yang ini ada. Psikologi itu konsentrasi lainnya itu Pak, psikologi itu. Ada yang ke keorganisasian, kantoran gitu ya. Ada yang ke pendidikan, ada yang klinis, ya. Pokoknya ada nih. Jadi ya selamat menyelami ya, kalau mau masuk ke psikologi itu bakal diarahin kembali. Oke, semoga lancar ya. Oke, adakah yang mau ditanyakan secara umum ya soal perundipan ini ya? Mungkin semoga aku bisa jawab ya, walaupun mungkin bukan dari jurusannya gitu. Karena aku masih di kampus, jadi bikin banyak masih cukup tahu lah kampusku sendiri. Adakah yang mau dicoba sharing? Oh ya, tadi aku mau nanya ya ke salah satu orang ya, baru ingat lagi. Aku mau ke Fatin nih yang ke psikologi ini, boleh diceritain nggak ya alasanmu kenapa memilih psikologi Undip? Adakah orangnya? Atau lagi ngetik nih? Aku kalau itu kita nggak tahu ya lagi ngetik atau enggak, beda sama WA. Jadi kalau misalnya bisa mic, boleh mic aja. Tapi kalau lagi diketik ya, it's okay gitu ya. Aku pengen kalian menyampaikan ya, jam 5 satu kali ya.
Kak, kalau UKT di Undip itu bakal mahal terus sampai di Undip. Karena kan kayak UI UKT-nya mahal kali ya UGM merakyat. Oke, jadi kalau UKT itu sebenarnya levelnya beda-beda ya. Dalam artian, ini aku coba sambil cek di yang versi terbaru ya, karena aku agak lupa ya, coba cek UKT 2002. Nah, seperti itu. Nah, oke. Tapi gini ya, kalau golongannya Undip itu sebenarnya masih cukup murah ya, dalam artian masih ada 8 golongan ya. Jadi yang terkecil tuh 500.000 dan yang terbesar tuh beda-beda ya. Rata-rata sekitar kalau soskum itu 7,5 paling gede ya, 7,5 juta per semester. Tapi kalau yang kesehatan teknik itu agak mahal dikit ya. Tapi itu bakal menyesuaikan. Saya kan udah tahu ya tadi dijelasin belum ya. Kalau UKT itu bakal menyesuaikan ini berarti profesi dan lain-lain kan, kondisi keluarga kalian lah kayak gitu. Jadi atau yang kedua 1 juta gitu. Jadi ya aku bisa nyebut itu murah sih gitu ya. Walaupun rata-rata biasanya dapat UKT itu golongan 2 ke 3, 4 gitu ya. 1 juta, 3 juta gitu. Jadi ya masih cukup murah lah. Dan tergantung pilihan jurusan kamu juga sih ya. Kalau kesehatan agak-agak naik gitu ya. Tapi kalau misalnya yang lain sosum biasanya gitu. Itu bisa dicek di internet juga ya soal UKT. Minimal 2024 tuh udah ada gitu. Gitu ya. Siap, sama-sama. Dan kalau memang mengincar pun kalau misalnya nggak dapat beasiswa dari awal itu kadang-kadang suka ada aja yang bisa apply beasiswa di tengah semester 3, 4 itu ada macam-macam gitu. Jadi ya semoga insya Allah ada aja rezekinya untuk UKT. Oke, yang lain ada lagi mau menanyakan? Oke, kalau bisa Undip. Gak tahu kenapa dari awal cari info Undip udah naksir sama Undip. Terus pas ada jurusan juga terlanjur cinta sama Undip. Oke. Mandiri ya, makasih ya Fatin sudah menjelaskan ya ini ya. Semoga sesuai dengan ininya ya. Mandirinya Undip tuh gimana sih Kak? Ini maksudnya soalnya atau UKT-nya atau apanya nih? Yang ditanyakan gimana ini soal mandiri? Buat Fatin, yang kamu tanyain itu prosedurnya atau golongan UKT-nya atau apanya ya? Atau semuanya? Tadi aku udah drop linknya, barangkali mau lihat halamannya gitu. Mungkin aku coba jawab ya. Tapi bisa aja ini beda dari angkatanku sih. Setauku di angkatanku itu kan baru banget COVID. Jadi kan yang dikumpulin itu cuman rapor. Tapi, aduh maaf. Kalau yang sekarang aku lihat di halamannya sih, bakal ada tes lagi. Nah, tesnya itu online. Kayak gitu sih. Biaya pendidikannya bisa dilihat juga yang tulisannya warna hijau. Tadi mau lihat apa ya, psikologi. Oh, tapi harus diperhatiin kalau misalnya daftar buat ujian mandiri, pilihannya itu cuman golongan 7 atau golongan 8. Nanti baru bisa banding itu semester 2 atau 3 gitu, aku agak lupa. Itu sih kalau untuk soalnya itu dikerjain online.
Terus kalau aku baca di sini ada tes skolastik kayak UTBK sama literasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Terus ada juga esai kayak gitu sih. Terus ada spesifikasi laptopnya yang harus diperhatikan ya. Kayak gitu kurang lebih. Ada beberapa persyaratan khusus untuk beberapa jurusan yang aku lihat gitu sih. Dilihat dulu aja kalau ada yang mau ditanyain. Sama. Oke, ini udah mau tutup ya untuk PR-nya. Jadi ya makasih ya buat yang udah hadir pada hari ini ya. Jadi kalau mau nanya lebih lanjut, boleh aja silakan hubungi nomor aku ya. Aku pakainya WA aja lah. Kalau Instagram aku jarang buka. Jadi misalnya perlu tanya sebuah jurusan ya atau yang lain-lain, ini silakan di PC saja. Asal kenalan biar aku tahu dari mana. Nanti bisa mengenai soal psikologi kah atau kesmas yang lain-lain, silakan tanyakan aja. Terima kasih, semoga kalian mendapatkan hasil yang diinginkan nanti ketika dapat jurusan kampus. Dan kita hanya berencana, Allah dan Tuhan yang menentukan. Jadi selamat menjalankan adik sekalian. Assalamualaikum.
Oke, ini udah ada dari teman-teman Unhas ya. Halo Kak Astri. Halo Kak Fadian. Oke, nah boleh nih Kak untuk sharing ya mengenai Unhas. Waktunya 5 menit. Nanti silakan di PPT-nya, boleh di-share screen. Oke, baik Kak Dian, makasih. Ini saya mohon maaf ya, tadi sempat terlempar lagi di breakout Zoom. Oke, ini sudah kelihatan nggak teman-teman? Oke, udah kok Kak. Minumnya naik turun ya. Eh, ini kayak rekodnya matiin aja nggak sih? Atau
Halo Novi, ada yang mau ditanya nggak? Selamat datang. Ini satu apa dua orang sih namanya Novi Tony. Ada dua orang. Aku mau tanya, jadi bisa anestesi nggak? Setahu aku nggak ada sih ya. Anestesi itu ya sih nggak ada ya, baik di jurusan D4, D3 ataupun S1 ya. Kalau S1 jelas nggak ada ya. Karena kesehatan unit itu cuma ada 6 apa ya, kedokteran gigi, farmasi, keperawatan, kesehatan masyarakat, psikologi juga ya, terus udah, jadi nggak ada. Kayaknya itu jurusan diploma ya, kalau anestesi ini, atau jurusan S1 ya, kayak gitu. Jadi nggak ada intinya. Oke, sama-sama. Ini kamu dari SMK atau dari SMA ya? Kayaknya aku baru dengar ya jurusan anestesi ini.
Ini kita jalan ya sini. Ini agak mundur kan tandemnya. Kemungkinan ini mundur banget. Oke.
Halo, selamat datang, Nurul. Ada yang mau tanyain Kak soal Sidik? Kompetensi. Ya halo Kak, tapi kok ini cuma ini ya, cuma 3 orang. Mungkin ada di Zoom lain, di room lain, tahu ya. Oke, Tapi pengisinya aku Oke. sama Kanti ya, dari panitia. oke Kak. Ada yang mau tanyain Kak? Maaf Kak, ini sebelumnya ini belum sesinya atau gimana ini? Gimana? Sorry. Maaf Kak, ini belum sesinya atau bagaimana? Atau saya kembali dulu ke Oh. beranda? Jadi sesi sekarang itu sebenarnya sesi full tanya jawab gitu ya. Karena kalau sesi pemaparan tadi udah ya. Cuman kalau kamu mau diterangin lagi ya nggak apa-apa juga kayak gitu. Jadi sebenarnya sesi paparannya udah di awal. Nah, Oke Kak. oke. Apa perlu keulang lagi? Boleh kalau Kakak enggak keberatan. Ya, bentar ya, ini ada nanti aku ulang lagi. Ini aku jabatan saya, cuman tolong izin nggak on cam karena koneksi aku agak jelek. Oke, kita. Oke, ini dari mana ya dasarnya? Dari Kak mana? Aku boleh tahu. Dari Sulawesi Selatan Kak. Oh, oke. Ya, belum. Jurusan dan kampus mana sebelumnya? Halo, Iya Kak. udah punya pilihan belum sebelumnya mau ke jurusan atau kampus mana? Iya maaf. Kenapa? Belum jelas ya? Udah ada pilihan mau ke kampus mana kah?
Kalau saya sendiri Kak, salah satunya itu ke sini ke Universitas Diponegoro, sama satunya lagi Unhas. Oke, jurusannya apa? Akuntansi. Oh, akuntansi FEB. Oke, makasih ya. Jadi kamu mau oke. Ya aku coba tanya sedikit ya soal Undip ini. Jadi secara singkatnya kampus Undip ini kan kampus di Semarang ya, di kota Semarang, di Tembalang, berarti daerah Jawa gitu ya. Di sini aku nggak akan jelasin sejarahnya ya, karena kayaknya nggak perlu gitu ya. Tapi intinya kampus ini ya, satu kampus yang lumayan tua juga ya, walaupun nggak setua ITB atau UI kayak gitu. Skip aja ya. Jadi di sini tuh ada beberapa fakultas ya, termasuk tadi kalau kamu mau milihnya akuntansi itu ada di FEB tuh, di kampus yang warna kuning kayak gitu. Di FEB itu ada jurusannya selain manajemen tuh ada ilmu manajemen, selain akuntansi itu ada manajemen, ilmu ekonomi, ekonomi Islam, akuntansi juga ya, terus bisnis digital juga ada di situ gitu. Kalau yang lainnya ada hukum, vokasi, perikanan kelautan, psikologi, FPP itu pertanian peternakan, ada teknik, ada kedokteran, ada sains matematika, ada ilmu budaya, ada ilmu sosial, ilmu politik, dan kesmas atau kesehatan masyarakat. Itu informasi umum aja ya. Nanti kalau kamu mau nanya lebih lanjut ya silakan. Kalau soal biaya hidup, karena ini kan di wilayah Jawa ya, jadi cukup lebih murah sih dibandingkan mungkin Jawa Barat gitu ya. Apakah di UI, ITB itu agak mahal. Tapi kalau di Jawa Tengah bahkan Timur itu lebih murah. Walaupun aku nggak tahu ya di Sulawesi lebih murah atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya secara biaya tempat hidup sih macam-macam kan. Kalau yang mau murah banget gitu ya sampai 450 masih ada. Mau 500 lah gitu, per orang, per kosan, per bulan gitu. Tapi memang macam-macam bayarnya. Ada yang 6 bulan, per 1 tahun, bahkan 6 bulan tuh pinter-pinter nyari aja gitu. Terus kalau soal makan itu juga macam-macam ya. Kalau misalnya makan full di luar ya minimal kalau 10.000 per sekali makan ya sebulan 900 ribuan gitu ya. Kalau misalnya masak sendiri itu lebih murah lagi, bahkan bisa 300 ribu ya kalau sehari itu cuma 10.000. Tuh. Ini benar ya, ini nggak dimurah-murahin, memang murah gitu. Tapi kalau batas atas ya tentu tergantung orangnya ya, bahkan bisa sampai jutaan juga bisa gitu kalau mau gitu. Terus kalau unit sebenarnya nggak jauh beda dengan kampus lain gitu ya. Ada unit olahraga, ada pecinta alam, ada keagamaan, ada bisnis, ada atau yang biasa kayak BEM atau senat atau kayak OSIS lah di sekolah ya, atau himpunan dan ya unit lain gitu. Itu baru tingkat univ. Kalau tingkat fakultas itu beda lagi. Kalau di FEB itu ada himpunan, jelas ada ya, himpunan jurusan, ada kelompok studi juga ya. Aku kurang tahu ya kalau di FEB itu ada apa aja. Mungkin nanti kalau kamu mau lebih lanjut ngobrol lagi setelah ini boleh, nanti aku tanya ke anak-anak sana gitu. Jadi tiap fakultas jurusan itu beda lagi, ada lagi unit-unit khususnya. Nah, kalau beasiswa itu sebenarnya kamu bisa pantengin di Instagram BEM Undip gitu. Jadi di situ bakal diposting macam-macam ya. Ada yang beasiswa dari maba, ada yang dari semester tengah, bahkan semester akhir. Ini contohnya semester akhir itu ada Baktinusa. Itu baru bisa semester 7 kalau nggak salah. Kalau beasiswa lain tuh ada yang maba, ada yang beasiswa unggulan, beasiswa aku pilih ini sih PIP kuliah, dan lain-lain. Ada yang bahkan dari pemerintah, ada yang dari filantropi ya kayak Dompet Duafa atau BRI, itu macam-macam gitu. Jadi memang banyak lah, insya Allah nggak akan kekurangan beasiswa. Karena di BEM Undip. Kalau soal aku nggak tahu pentingnya atau enggak menurut kamu gitu ya. Tapi Semarang juga nggak kekurangan tempat untuk ya. Jadi barangkali kamu perlu untuk refreshing setelah kuliah dan lain-lain, banyak tempat juga ya. Walaupun di Semarang tuh agak panas sih. Aku nggak tahu di Sulawesi panas atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya panas juga ya kalau lebih nggak jauh beda. Kayak gitu mungkin ya.
Eh, tadi bilang apa? Oke. Simpelnya kayak gitu sih kalau soal univ. Tadi ada yang nanya soal UKT juga ya sebelum kamu datang. Itu macam-macam, ada 8 golongan. Kalau yang paling kecil tuh 500.000 tuh UKT 1, UKT 2 1 juta, dan ke atasnya itu makin gede ya tentunya. Tapi kalau jurusan ekonomi sih, sorry, kalau FEB itu paling gede juga akuntansi, tadi kamu milihnya ya, akuntansi itu sekitar FEB gimana sih? Sorry ya. FEB. Nah, akuntansi itu paling mahal 7,5 juta, itu UKT 8 gitu ya. Kalau yang ke bawahnya ya 500, 1 juta, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7 gitu. Simpelnya kayak gitu. Soal BIP. Ada yang mau tanya itu nggak? Kak, boleh nggak dijelasin yang kalau boleh nih ya jurusan psikologi atau sama kedok gigi? Jelasin soal psikologi sama kedokteran gigi. Ya, kenapa Kak? Bentar. Tadi kamu minta buat jelasin jurusan psikologi sama kedokteran gigi. Bener gak? Boleh diulang nggak tadi pertanyaannya apa, Nurul? Jaringan agak-agak. Oke. Kalau aku agak kurang jelas suaranya, nanti bisa kita jawab ya. Halo Nurul, masih di sana nggak ya? Oh ya, psikologi yang kedokteran gigi. Kalau jurusan psikologi itu ada di jurusan jurusan lagi. Ada di Fakultas Psikologi. Jadi sebenarnya kalau soal kurikulum aku nggak begitu tahu ya. Tapi mungkin bisa dicari di Google barangkali ya. Atau mungkin nanti aku coba tanyain buat jurusannya. Dan kalau konsentrasi psikologi itu yang aku tahu ada klinis, pendidikan, kantoran ya, organisasi, perusahaan gitu ya. Terus, nah aku lupa, yang baru aku tahu tiga itu aja. Itu soal psikologi ya. Kalau UKT itu bisa dicek di web yang udah Kanti kirim ya. Kalau kedokteran gigi itu ada di Fakultas Kedokteran. Nah, jadi Undip itu jurusan kesehatannya banyak di jurusan kedokteran. Aja ya. Mungkin boleh lebih spesifik ya, maksudnya pertanyaannya soal apa dari psikologi atau kedokteran gigi ini gitu.
Oh, nyerapot. Gini ya. Kalau soal nyerapot ya, aku nggak tahu tadi Ilham nerangin soal itu atau enggak ya di pematerian gitu ya. Cuman sebenarnya ya nilai minimum rapot itu bisa dibilang nggak ada yang resmi dari kampus, gitu. Apalagi kan kita tahu ya pendidikan Indonesia sekarang cukup rapotnya tuh tidak murni gitu. Jadi ini sangat-sangat ini ya tidak nggak ada transparansi lah gitu. Sebenarnya kampus itu membutuhkan nilai minimum berapa gitu. Apalagi kan sebenarnya kan kalau namanya seleksi ya setinggi tingginya kan gitu. Jadi kita apalagi mahasiswa ya kita nggak tahu ya untuk nilai minimum rapot. Dan sebenarnya sih aku juga agak skeptis ya ketika ada yang merilis nilai rapot. Ini valid sama Kanti juga ya. Soalnya dari pengalaman ya guru-guru aku, mentor aku, bahkan senior aku sebenarnya kampus nggak sama sekali menentukan gitu ya minimum rapot itu berapa sih gitu ya untuk nilai jalur undangan ya kalau SNMPTN ya gitu. Jadi mungkin ya barangkali lebih diperkuat ya nilai-nilai IPA-nya ya, nilai matematika, kimia, biologi gitu ya. Tapi lagi-lagi nggak ada ukuran pasti gitu ya yang diketahui soal minimum rapot tuh untuk psikologi berapa, untuk kedokteran gigi berapa gitu. Atau bahkan butuh sertifikat apa aja gitu yang mendukung tuh nggak ada, itu murni dari kampusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dari bimbel itu dirilis gitu ya nilai ini segini itu lebih ke prediksi aja dan nggak tahu itu benar. Sampai ya kan seperti kalau nggak ada pertanyaan semoga udah menjawab ya. Kalau bisa masuk ke kampus. Untuk skor UTBK nanti mau jawab gak? soal apa passing grade ya mungkin banyak sebutannya ya. Oke, nanti belum nanti
kalau menambahin silakan ya. Jadi lagi ya nggak tahu ya, tadi Ilham ngejelasin ya soal itu, soal adaptasi nilai minimum atau nilai TBK kayak gitu ya. Tapi gini ya, terus raport ya. Kalau dari kampus itu tidak pernah merilis nilai minimum resmi gitu ya, untuk UTBK atau ya raport. Pun kalau dari bimbel itu rilis, mungkin itu prediksi aja dari senior-senior yang lulus. Kan ada datanya nih, mereka yang masuk jurusan ini nilainya berapa gitu. Nah, tapi itu sangat bergantung ke data mereka aja sih gitu ya. Mungkin dari GO bisa jadi minimum segini, tapi dari neutron itu jadi segitu gitu ya. Jadi atau bimbel lain lah itu sangat berbeda. Nggak jauh beda sih sebenarnya, tapi ya beda lah gitu. Nggak ada standar khususnya. Jadi dari kampus aku ulang lagi, tidak pernah merilis nilai resmi untuk nilai UTBK ataupun nilai raport. Cuman biasanya sih kedokteran gigi itu agak mirip kedokteran, emang tinggi. Mungkin 900 atau bahkan 800-900 kali ya. Yang masuk ke situ ya rata-ratanya. Psikologi juga lumayan sih, tapi nggak setinggi kedokteran biasanya. Tuh. Aku nggak tahu sih ini sekarang kan tentang skornya itu berapa sampai berapa ya, 0 sampai berapa UTBK sekarang. Tapi aku cuma bisa bilang kalau yang cukup favorit itu kedokteran gigi juga termasuk ya. Psikologi itu agak di bawahnya dikit. Udah, jadi malah aku nggak bisa ngasih angka juga karena memang dari Undip, bahkan kampus lain kalau kamu nanya nggak ada juga gitu. Kecuali dari bimbel-bimbel itu biasanya lebih ke prediksi dari senior-senior yang udah masuk gitu. Oke, sama-sama Nurul. Kalau mau tanyain lagi setelah ini boleh kontak aja CP-nya, yaitu nomor aku, nomor WA. Barangkali mau nanya lebih lanjut ke kedokteran giginya atau psikologinya, kita coba sama aku. Tapi ya jangan kontak aku dulu. Kalau butuh. Seperti itu. Oh, insyaallah. Ya, soalnya mau sholat. Kalau nggak ada yang lagi. Masih kaji tetap ya, silakan. Makasih ya sudah datang. Sorry.